Halo guys, sudah pernah dengar Bible Learning with Father Joseph belum? Komen, subscribe, dan di like ya. Bye. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Masa Prapaskah adalah sebuah kesempatan emas bagi kita umat beriman untuk menyadari dosa-dosa kita dan bertobat. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, apakah cukup hanya dengan menyadari dosa lalu bertobat kepada Tuhan? Mari kita bahas elemen apa yang masih diperlukan supaya pertobatan kita menjadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Elemen apakah yang terpenting dalam sebuah pengakuan dosa dan pertobatan? Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi yang saya bacakan adalah Mazmur bab 51 dengan judul besar Pengakuan Dosa. Si pemazmur dengan sadar dia datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan dia mengakui dosa-dosa dan kesalahannya. Mari kita perhatikan satu persatu. Dia berkata dalam pengakuan dosanya, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah elemen yang pertama dari sebuah pengakuan dosa, yaitu bukan kita yang merasa pantas diampuni oleh Allah, tetapi pengampunan itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Si pemazmur memohon kepada Allah, Allah yang memiliki kasih setia yang sudah dikenalnya sejak zaman dahulu kala. Allah yang dengan rahmat-rahmatnya mampu memulihkan hidup manusia. Kemudian elemen berikut di ayat 5 dikatakan, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Saudara-saudaraku yang terkasih, elemen kedua dalam sebuah pertobatan adalah sebuah kesadaran dari diri manusia bahwa dirinya adalah berdosa. Tidak cukup kalau hanya orang-orang lain di luar sana yang mengingatkan kita bahwa kita ini berdosa, tetapi kita harus betul-betul sadar dan mengakui bahwa kita ini adalah orang lemah dan berdosa, dan kita telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kesadaran itu harus muncul dalam diri kita masing-masing. Kemudian elemen yang ketiga ada di ayat 6, dikatakan, terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat." Elemen yang ketiga, saudara-saudara, kita bukan cuma sadar kita ini berdosa dan salah, tetapi kepada siapa kita berdosa. Siapa sesungguhnya pribadi yang terluka atas dosa-dosa kita. Mungkin kita membentak istri, membentak anak, mungkin kita mencuri, merugikan hak orang lain, mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Tetapi saudara-saudara, dosa-dosa kita bukan hanya kepada mereka-mereka saja yang tadi saya sebut, tetapi pertama-tama seperti si pemazmur mengatakan, kepada engkau sajalah aku berdosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, ada hati Allah yang terluka. Sadari, ingat itu baik-baik saudara-saudaraku yang terkasih. Elemen yang keempat yang ada di dalam Mazmur ini, kita bisa temukan dalam ayat 12. Dikatakan begini, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Saudara-saudaraku yang terkasih, tindakan-tindakan dosa yang sering kita lakukan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang keluar dalam tindakan-tindakan. Maka saudara-saudara, elemen yang keempat ini sangat penting,
yaitu tidak berhenti bahwa kita tidak lagi melakukan dosa-dosa dan kesalahan itu. Tetapi batinnya diri kita harus diperbaharui. Apa yang ada di dalam sini, itulah yang harus diperbaharui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Si pemazmur berkata, tidak lain tidak bukan adalah dengan roh Allah sendiri yang sekarang tinggal di dalam diri manusia. Biarlah roh itu bisa kita jaga. Roh itu membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Roh itu menjadi sebuah filter, sebuah rem bagi kita. Kalau kita mau berkata-kata kasar, ada roh Allah yang mengingatkan kita. Ketika kita mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, ada sebuah rem dalam hati kita untuk berkata tidak dan menjauh dari dosa. Tetapi saudara-saudaraku terkasih, ada satu elemen yang terakhir yang menurut saya mutlak harus ada dalam sebuah pertobatan. Elemen yang terakhir ini bisa kita temukan dalam Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kisahnya sudah sering kita dengar dan saya akan bacakan. Coba Anda tebak-tebak elemen mana yang penting dalam sebuah pertobatan. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam diri 2 anak ini sebetulnya sama-sama melukai hati bapaknya. Yang satu bilang iya tetapi tidak melakukan, sementara yang kedua langsung bilang tidak mau. Pasti itu melukai hati bapaknya. Tetapi saudara-saudara, yang dibenarkan oleh Yesus adalah anak yang kedua karena dia melakukan kehendak bapaknya. Tetapi ada satu elemen saudara-saudaraku yang terkasih yang seringkali terluput dari kisah ini. Dikatakan begitu anak yang kedua bilang tidak mau, tetapi kemudian hari dia menyesal. Saudara-saudara, penyesalan dosa adalah elemen yang paling penting dalam sebuah pertobatan. Jangan sampai pertobatan kita hanya sementara belaka sifatnya, tetapi sebuah perjalanan, bagian dari hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam doa-doa kita semua di masa pertobatan ini, tambahkanlah satu elemen tadi, yaitu menyesali dosa-dosa. Sebab kalau kita tidak sampai pada level menyesal, dengan mudah sekali kita akan mengulang-ulang dosa dan kesalahan yang sama. Mari saudara-saudara, kita lihat diri kita, betapa dosa telah membuat kita jauh dari Allah, membuat kita jauh dari Sang Sumber hidup. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita datang saat ini pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, Pengampun, berlimpah kasih dan setia, kami datang kepadamu, mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami, yang jahat di hadapanmu telah kami lakukan. Betapa kami menyesal ya Bapa, kami telah melukai hatimu. Kami tidak berlaku seperti anak-anak-Mu sendiri, tetapi kami memberontak dan melawan Engkau. Ya Bapa, berilah kami rahmat-Mu, agar kami mampu menyesali dosa-dosa kami. Ya Bapa, pulihkanlah hati kami, pulihkanlah diri kami, pulihkanlah keluarga kami, bangsa kami, dan seluruh dunia ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan dengan sangat, tolonglah dunia ini yang sedang kalut dengan virus corona. Bantulah semua orang ya Bapa untuk saling bahu-membahu, menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga badai ini berlalu daripada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih. Tuhan Yesus memberkati Anda.
Salam.